Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan soal pendalaman materi kita mengenai deret angka. Soal ke-41. 100, 102, 106, 114, titik, 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 titik. Kalau kita lihat polanya di sini, dari 100 menjadi 102, kita tambahkan 2. Kemudian dari 102 menjadi 106, kita tambah 4. Di sini, 106 menjadi 114, kita tambahkan dengan 8. Nah, di sini tambah berapa? Di sini tambah berapa? Kalau kita lihat, penambahannya juga berpola. 2, 4, 8. Nah, ini kita kan kali 2, ya kan? 4 ini adalah 2 kali 2, ya kan? Kemudian 4 ke 8 kali 2. Kemudian penambahan selanjutnya 8 kali 2, yaitu 16. Jadi 114 kita tambahkan dengan 16, hasilnya adalah 130. Nah, kemudian penambahan selanjutnya kita kalikan dengan 2 juga 16 ini, yaitu tambah 32. 16 kali 2 kan 32. Jadi 130 ditambah 32 dapatnya adalah 162. Jadi jawabannya yang D. Soal ke-42. Kalau kita lihat sekilas, ini kalau loncatnya 1, ini kan 43. Ke 81, kemudian ke 1. Nah, udah otomatis itu sudah tidak beraturan polanya. Kalau loncat 2, 43 ke 1, kemudian 1 ke 27, juga tidak beraturan. Nah, kita duga bahwa ini adalah polanya lompat 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat angka yang kecil dulu dah. Di sini ada angka 1, angka 3, angka 5. Nah, di sini karena loncat 3, ya. Berarti posisinya di sini. Nah, dari 1 ke 3 kita tambahkan dengan 2. Dari 3 ke 5 ditambah 2. Dari 5 ke titik-titik yang ketiga kita tambahkan juga dengan 2. 5 tambah 2, 7. Ya kan? Nah, lalu untuk yang 41 ini, 43 ke 41, kemudian ke 39, kemudian ke titik-titik yang pertama ini. 43 ke 41 kita kurangkan 2. 41 ke 39 kita kurangkan juga dengan 2. 39 ke titik-titik yang pertama kita kurangkan juga dengan 2. Karena polanya sudah kelihatan. Jadi 39 dikurang 2. Jawabannya adalah 37. Kemudian selanjutnya yang 81, 27, 9. Dan titik-titik yang kedua. 81 ke 27. Kita bagi dengan 3. Ya kan? 81 bagi 3 hasilnya 27. Kemudian 27 ke 9. Kita bagi juga dengan 3. Nah, 9 ke titik-titik yang kedua, karena polanya sudah kelihatan, kita bagi juga dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi jawaban kita adalah 37, 3, dan 7. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ke-43. Langsung saja kita lihat polanya. 3 ke 3, 0. 3 ke 4, kalau lompatnya 1 ya. 3 ke 4, 1. 4 ke 5, 1. 5 ke 6 juga 1. Kemudian 6 ke 8 itu 2. 8 ke 9, 1. Kemudian 9 ke 13, 4. Nah, ini sudah tidak beraturan polanya. Maka kita ambil lompat 2. Kita ambil 3, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 6, selanjutnya 9, dan titik-titik yang pertama. Kita lihat, 3 ke 4, ini ditambah 1. Kemudian 4 ke 6, kita tambahkan dengan 2. 6 ke 9, kita tambahkan dengan 3. Nah, sini kan sudah kelihatan polanya. Penambahannya 1, 2, 3, dan otomatis di sini kita tambahkan dengan 4. Ya kan? 9 tambah 4 adalah 13.
Jadi jawabannya sudah kelihatan nih. Satu-satunya yang ada 13 itu adalah yang A. Kalau mau dicari juga boleh. Angka selanjutnya di sini berapa gitu ya. Kita ambil angka 3 menjadi 5, kemudian menjadi 8, 13, dan titik-titik yang kedua. 3 ke 5 kita tambahkan 2, 5 ke 3 tambahkan dengan, 5 ke 8 kita tambahkan dengan 3. Selanjutnya, 8 ke 13 kita tambahkan dengan 5. Kemudian, 13 ke titik-titik selanjutnya, tambah 7. 13 tambah 7 kan 20. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya, titik-titik, kemudian titik-titik lagi, 1, 3, 9, 27. Nah, 1 ke 3, ini polanya kita kalikan dengan 3 ya. Kemudian di sini kita kalikan 3 juga, di sini juga kali 3. Nah, di sini juga kita kalikan 3. Di sini juga. Karena perkaliannya 3 semua. Jadi, ini kita misalkan bahwa di sini adalah Y. Nah, di sini X. Nah, Y dikali 3 hasilnya 1. Ya kan? Jadi, Y dikali dengan 3, ini hasilnya 1. Sehingga Y sama dengan 1/3. Dapat si Y-nya 1/3. Nah, kemudian X dikali 3 hasilnya haruslah 1/3. X kali 3 berarti 3X sama dengan 1/3. Sehingga nilai X-nya sama dengan 1/, nah kita kali silang aja, 1/9. Sehingga dua angka pertama yaitu 1/9 dan 1/3. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, 3, 3, 6, 18. Karena yang diketahui cuma 4 angka saja, kita nggak bisa memastikan bahwa dia ini apakah lompat 2, ya kan? Kalau lompat 2, 3 ke 6, itu kan kali 2, ya kan? Bisa aja 3 ke 6 tambah 3, maka angka di sini, ya kan, titik-titik yang pertama ini bisa 2 kemungkinan, ya kan? Nah, sekarang kita ambil polanya lompat 1. 3 ke 3, ini kita kalikan dengan 1. 3 ke 6, kita kali 2, ya kan? 6 ke 18, kita kali 3. Nah, ini kan sudah kelihatan polanya. 18 ke titik-titik yang pertama, kita kalikan dengan 4. Di sini 72, karena 18 kali 4 kan 72. Nah, angka berikutnya kita kalikan dengan 5, karena polanya sudah ketahuan. Jadi 72 kali 5, 5 kali 2, 10, simpan 1, 5 kali 3, 5 kali 7, 35, tambah 1, 360. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal 46. Kalau kita lihat di sini 1 ke 13 itu jaraknya kan ditambah 12, ya kan? Selanjutnya, 13 ke 19 ini kita tambahkan dengan 6. Kemudian 22 dari 19 ini kita tambahkan dengan 3. Nah, ini kita tambahkan berapa? 22, supaya menjadi 23,5 ya kita tambahkan dengan 3/2. 3/2 itu kan 1,5. Jadi 22 ditambah 1,5, ya kan? 22 tambah 1 kan 23. Jadinya adalah 23,5. Nah, di sini kita nggak tahu. Nah, tambah berapa kira-kira? Nah, ternyata penambahannya ini juga memiliki pola. Ya, dari 12 ke 6. 12 ke 6 ya bagi 2, ya kan? Kemudian dari 6 ke 3.
juga kita bagi 2. Kemudian 3 ke 3/2. Ya, bagi 2 juga. Selanjutnya, penambahan selanjutnya ya 3/2 dibagi dengan 2. Nah, 3/2 kita bagikan dengan 2. Nah, kalau yang sudah paham silakan ya, langsung saja. Jadi 3/2, nah ini kan 2/1 ya kan? 2/1 kan 2. Nah, ini kita rubah menjadi kali, tapi yang di sini kita balik, jadinya 1/2. 3 dikali 1, 3. 2 kali 2, 4. Nah, di sini jadinya ditambah 3/4. Nah, jadi 23, 1/2 ditambah 3/4. Nah, 3/4 itu sama saja dengan setengah ditambah 1/4. Ya. Nah, ini kalau kita jabarkan 23 setengah ditambah setengah ditambah 1/4. Nah, ini pengganti 3/4. 23, di sini ada setengah, ditambah setengah. Setengah tambah setengah kan 1. 23 tambah 1, jadinya 24. Ada lebihnya 1/4, jadinya adalah 24, 1/4. Jadi jawabannya yang D ya. Soal ke-47. Dari 11 ke 15 ke 22 ke 32 titik 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 titik. Kalau kita lihat di sini 11 ke 15 kita tambahkan dengan 4, ya kan? Kemudian 15 ke 22 kita tambahkan dengan 7. Kemudian ini kita tambahkan dengan 10. Nah, di sini berapa? Kita tambah berapa? Nah, di sini juga kita tambah berapa? Nah, ternyata penambahannya juga memiliki pola 4 ke 7, ini kita tambah 3. 7 ke 10 juga ditambah 3. Nah, penambahan selanjutnya juga di sini tambah 3, ditambah 3. 10 tambah 3, 13. Nah, 13 tambah 3 di sini 16. Sehingga untuk mengisi titik-titik yang pertama itu adalah 32 ditambah 13. 2 tambah 3 kan 5, di sini 4. Nah, di sini 45. Nah, sudah kelihatan ya jawabannya di sini 45. Kemudian, titik-titik yang kedua adalah penjumlahan dari 45 tambah 16. 5 tambah 6, 11, simpan 1, 1 tambah 4 tambah 1, 60, 61. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal yang ke-48. Kalau kita lihat polanya di sini, kalau kita lompat 1, di sini kan tambah 1 ya. Nah, 2 ke 3 juga tambah 1. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke 5 tambah 1. Nah, sampai di sini tambah 3. Nah, polanya sudah tidak beraturan. Berarti bukan lompat 1. Nah, kita coba lompat 2 sekarang. 1, kemudian menjadi 3, menjadi 5. Nah, di sini 1 ke 3, ini kita tambah dengan 2. Selanjutnya, 3 ke 5 kita tambah juga dengan 2. Nah, otomatis di sini untuk, oh salah ya. Seharusnya posisinya di sini nih. Yang ini. Di sini, karena lompat 2 ya. Jadi 5 ke titik-titik yang pertama kita tambahkan 2. 5 tambah 2, 7. Ya, jawabannya memiliki peluang antara A dan B. Kita lihat lagi untuk yang 2, selanjutnya 4, 8. Dan titik-titik yang kedua. 2 ke 4, ini kita kalikan dengan 2. 4 ke 8 juga kali 2. Nah, sehingga untuk mengisi titik-titik yang kedua juga kita kalikan dengan 2 dari angka 8 ini. 8 kali 2, 16. Jadi, angka yang dimaksud di sini adalah 7 dan 16. Jawabannya yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Kalau kita lihat polanya di sini, kalau kita ambil lompat 1, 52 ke 64, kemudian 48. Nah, di sini kalau lompat 1, 44 ke 44. Sehingga polanya sudah tidak beraturan ya.
Dari 52 ke 64, kemudian turun lagi. Nah, sehingga lompat 1 tidak bisa kita jadikan pola untuk menyelesaikan soal ini. Ya, jadi kita ambil lompat 2, 52 ke 48, 48 ke 44, 44 ke titik-titik yang pertama ini. Jadi 52 menuju ke 48 kita kurang 4, ya kan? Kemudian 48 ke 44 juga kita kurangkan dengan 4. Dan otomatis di sini polanya sudah kelihatan, kita kurangkan juga dengan 4. Jadi di sini 44 kurang 4 adalah 40. Nah, udah kelihatan jawabannya. Satu-satunya yang ada 40 ya jawaban yang A. Karena kita lagi bahas soal, ya kita tentukan juga untuk titik-titik yang kedua ini. Dari 64 menjadi 44 menjadi 24. Nah, ini kita kurangkan dengan 20, ya kan? Ini juga 44 supaya jadi 24, ya kurang 20. Dan dari 24 ke titik-titik yang kedua, karena polanya sudah ketahuan, ya dikurang 20, ya kan? 24 dikurang 20, hasilnya adalah 4. Nah, sehingga benarlah jawaban kita adalah yang A. Soal yang ke-50, soal terakhir. Nah, ini juga ya sudah ketahuan bahwa dia bukan lompat 1. Jadi kita asumsikan bahwa dia lompat 2. Di sini ada angka 1, 4, 9, 16, dan titik-titik yang kedua ya. Nah, 4 ini kan 2 pangkat 2. 9 adalah 3 pangkat 2. 16 adalah 4 pangkat 2. Nah, yang 1 ini adalah 1 pangkat 2. 1 kali 1 ya kan? 1 kali 1 ya tetap 1. Nah, untuk mengisi titik-titik yang kedua, ini sudah kelihatan polanya. Ini pasti pangkatnya 2, tapi angka di depannya berapa? Nah, memiliki pola juga. 1, 2, 3, 4. Berarti 5 pangkat 2. Di sini 25. Udah ketahuan jawabannya, kalau nggak A ya jawabannya B. Kemudian, selanjutnya pola yang kedua. 1, 2, 4. Nah, di sini berapa? Ya kan? Nah, 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. Sedangkan 1 adalah 2 pangkat 0. Ya. Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Ya, ini perlu diingat. Jadi 1 itu adalah 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, dari sini sudah ketahuan polanya, bahwa di sini pasti polanya adalah 2 pangkat 3. Pangkatnya yang nambah terus dari 0, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi jawabannya yang A. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita untuk soal pendalaman deret angka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.